Bapak namanya siapa, Pak? Saya Aryo Kurnianto. Terima kasih, Bapak. Namanya siapa, Pak? Nama saya Sukardi. Terima kasih, Bu. Namanya siapa, Bu? Bu Resa. Iya, Pak. Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Apa kalian masih ingat kemarin saya perpanjang SIM lewat aplikasi? Minggu kemarin akhirnya hasilnya keluar. Ternyata hasilnya mengecewakan nih. Permohonan perpanjangan SIM saya dibatalin karena masa berlakunya udah habis. Sebenarnya saya udah tahu kalau masa berlaku SIM-nya udah habis, ada kemungkinan perpanjangan SIM-nya nggak berhasil. Tapi saya baca beberapa artikel di internet yang bilang kalau ada beberapa kasus yang berhasil. Nah, kalau udah gini berarti saya harus buat dari awal lagi. Agak kesel sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Hitung-hitung nanti saya dapat pengalaman buat SIM lagi. Terus dari hari Jumat ke Minggu kemarin, saya harus ikut rapat kerja kampus yang diadain di salah satu hotel besar di Bekasi. Rapat kerja ini diadain soalnya kemarin baru ada restrukturisasi pejabat besar-besaran di kampus saya. Kayaknya di struktur pejabat yang sekarang banyak dosen yang baru menjabat. Jadi rapat ini perlu diadain untuk satuin visi dan misi semua pejabat. Saya juga ikut soalnya saya baru jadi staf fakultas. Materinya berat banget. Mungkin materi yang saya ngerti cuma sekitar 20-30% aja. Gawat nih, saya harus belajar banyak. Kalau udah gini saya ngerasa beban kerja saya tambah besar. Semoga imbalannya juga besar ya. Oh ya, rapat kerjanya itu di hotel yang menyatu dengan mall. Nama hotelnya adalah Haris. Udah lama saya nggak nginep di hotel, jadi walaupun kerjanya berat, tapi ya sedikit terbayar lah capeknya. Saya satu kamar dengan dosen dari jurusan bahasa Inggris. Selama ini saya jarang ngobrol sama beliau. Nah, karena sekamar kami jadi banyak ngobrol dan mungkin sedikit lebih akrab daripada dulu. Nah, karena hotelnya menyatu dengan mall, jadi banyak dosen yang habis rapat kerja mereka belanja di mall. Terus kebetulan di mall itu lagi ada diskon akhir tahun, jadi tambah menggila deh belanjanya. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Seperti yang tadi saya ceritain, kemarin saya ikut rapat kerja kampus yang diadain di hotel di Bekasi. Selama ini sehari-hari saya cuma punya kesempatan ngobrol dengan dosen di Fakultas Bahasa dan Budaya. Jadi nggak ngerti kondisi dosen dan mahasiswa di fakultas lain. Berkat rapat kerja ini saya jadi punya kesempatan ngobrol dengan dosen-dosen dari jurusan atau fakultas lain dan jadi lebih akrab dengan mereka. Terus pas ngobrol dengan dosen-dosen lain, saya banyak dengar cerita unik dari mereka. Ada yang jadi dosen karena udah terlalu capek kerja di perusahaan, ada yang jadi dosen karena keluarganya banyak jadi dosen. Ada juga yang kayak saya, yang jadi dosen karena dulu nggak punya kemampuan kerja di perusahaan Jepang. Jadi dosen di Indonesia itu kayaknya punya beban yang berat. Selain harus mengajar dan meneliti, dosen di Indonesia juga harus berkontribusi ke masyarakat. Dulu saya pikir dosen itu cuma ngajar aja, tapi ternyata enggak. Awalnya saya juga nggak nyangka bakal jadi dosen. Tapi setelah nyoba ngajar, saya lama-lama menyadari bahwa mungkin memang ini jalan ninja saya. Nah, mumpung saya bisa ngobrol dengan teman-teman dosen yang lain, kali ini saya coba wawancara mereka untuk tahu alasan atau sebab kenapa mereka jadi dosen. Oke, sip. Terima kasih. Bapak namanya siapa, Pak? Saya Aryo Kurnianto. Oh, Bapak dosen ya? Iya. Dosen di jurusan apa, Pak? Saya teknik industri di Unsada. Oh, oke. Sebelum jadi dosen, Bapak pernah kerja di luar nggak? Di perusahaan gitu? Ya, pernah. Saya dulu bidangnya sih di marketing ya. Sama pernah jadi konsultan, tenaga ahli gitu untuk proyek-proyek gitu, Pak. Oke. Terus jadi dosen kapan, Pak? Dari tahun berapa? Jadi dosen saya 2019. Baru banget. Baru ya? Kenapa mutusin jadi dosen, Pak? Jadi dosen.
Sebenarnya nggak kepikiran, tapi ya itu dulu terus terang mungkin ada darah pengajar ngalir di dalam diri saya gitu. Kakek saya dia juga dosen, bapak saya juga dosen, ibu saya guru gitu. Tapi pada dasarnya saya pengen jadi dosen itu supaya saya bisa ngarahin mahasiswa untuk tidak mengulang kesalahan saya di masa lalu. Oh gitu. Emang kesalahan apa, Pak? Apa ya? Jadi terus terang waktu saya zaman masa kuliah gitu ya, banyak hal yang saya merasa banyak yang terlewatkan. Terus ini kebetulan nih jadi dosen dan kebetulan jadi kaprodi. Jadi saya pengen gimana caranya mahasiswa ini bisa lancar kuliahnya, hasilnya juga bagus. Jadi kuliah sambil fun, tapi tidak terlalu fun. Oke, sip. Makasih Pak Aryo. Semoga misinya bisa tercapai nih. Amin amin. Thank you Bari. Sip. Terima kasih Bapak. Namanya siapa, Pak? Nama saya Sukardi. Pak Kardi ya. Oke. Sip. Bapak dosen di prodi apa, Pak? Saya di Prodi Manajemen. Manajemen ya, Pak ya. Udah berapa lama jadi dosen, Pak? Sudah 30 tahun. Wow, 30 tahun lama banget. Sebelum jadi dosen pernah kerja di luar bidang itu nggak, Pak? Saya pernah jadi sales permen. Saya pernah kerja di restoran Padang pernah juga. Ada lagi, Pak, pengalaman? Penjaga gudang pernah juga. Pengalamannya luas banget, Pak. Bahkan pernah jadi kerja bangunan pada saat datang ke Jakarta pertama. Iya. Itu sebagai kuli bangunan. Kuli bangunan. Oke. Nah setelah itu mulai kuliah di Jakarta. Nah S1, S2. Nah tapi dulu kan dosen itu kan S1 boleh, maka sudah bisa. Dan prosesnya jadi dosen nggak gampang. Pertama saya jadi asisten dosen itu 2 semester. Kemudian direkomendasikan oleh dosen yang saya asisteni itu layak untuk jadi dosen. Maka dengan dekan yang pertama saya direkomendasi jadi dosen. Prosesnya panjang ya, Pak ya? Panjang prosesnya gitu. Itu awalnya kenapa mutusin jadi dosen, Pak? Saya melihat dosen itu pekerjaan yang paling mulia dan tidak ada tekanan-tekanan yang ini ya. Jadi dosen itu saya anggap paling mulia karena membagikan ilmu yang bermanfaat dan itu tentu menjadi ladang ibadah kita kan itu. Oke. Sip. Terima kasih Pak Kardi. Baik Pak Ari, terima kasih ya. Dan jadi inspirasi. Oke, sip. Terima kasih Bu. Namanya siapa, Bu? インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても後から動画がいつでも見返せます。でも一人じゃ不安、そんなあなたも安心。 JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ、多彩なコンテンツを手軽にオンラインでリスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。